Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dinja dengan NPM 22091090. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai cloud computing. Sejarah cloud computing. Pada era awal 1960-an, JCL Leader mengakses Intergalactic Computer Network, jaringan global untuk akses program dan data dari mana saja. Konsep time sharing memungkinkan banyak pengguna berbagi satu komputer besar. Kemudian, pada tahun 1990-an, istilah cloud menguat ketika jaringan publik digambarkan sebagai simbol awan dalam diagram telekomunikasi. Salesforce menawarkan perangkat lunak berbasis web pertama. Kemudian, pada tahun 2006, Amazon Web Service mengubah cara organisasi menggunakan teknologi. Sumber daya komputasi dapat disewa seperti listrik. Kemudian pada era virtualisasi, perkembangan kontainer, Kubernetes, dan serverless membuat pengelolaan infrastruktur semakin efisien. Setelah mengetahui sejarahnya, kemudian kita akan mengetahui apa itu cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah model penyediaan layanan komputasi melalui internet, di mana sumber daya server, penyimpanan data, database, jaringan, dan aplikasi disediakan sebagai layanan yang bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Server virtual, akses ke infrastruktur komputasi tanpa perlu memiliki perangkat fisik. Penyimpanan data, ruang penyimpanan yang aman dan dapat diakses dari mana saja. Aplikasi online, perangkat lunak yang berjalan di cloud tanpa instalasi lokal. Kemudian cara kerja cloud computing. Yang pertama, pengguna mengakses. Permintaan dikirim melalui internet ke server cloud. Kemudian, virtualisasi. Server fisik dibagi menjadi banyak mesin virtual untuk banyak pengguna. Kemudian, dilakukan pemrosesan. Data diproses di data center dengan kapasitas yang dapat disesuaikan. Kemudian, hasil dikembalikan. Output dikirim kembali ke perangkat pengguna dengan aman. Seluruh proses dilindungi dengan enkripsi, kontrol akses, dan pengelolaan identitas. Sistem mencatat penggunaan sumber daya untuk penagihan yang akurat dan transparan. Kemudian model layanan cloud. Ada 3 model layanan cloud. Yang pertama, software as a service atau aplikasi siap pakai melalui internet. Kemudian ada platform as a service, platform untuk pengembangan aplikasi. Kemudian yang ketiga ada infrastruktur as a service atau infrastruktur virtual seperti server, storage, dan jaringan. Adapun manfaat cloud computing diantaranya adalah efisiensi biaya dan fleksibilitas, mengurangi investasi infrastruktur fisik, dan membayar sesuai pemakaian dengan model yang fleksibel. Kolaborasi jarak jauh. Tim dapat bekerja bersama secara real-time dari lokasi berbeda di seluruh dunia. Kemudian penyimpanan aman dan terpusat. Data tersimpan dengan aman di data center, profesional dengan backup otomatis. Kemudian pengembangan aplikasi lebih cepat. Platform siap pakai mempercepat proses development dan deployment aplikasi. Kemudian, mendukung inovasi berbasis data dan AI. Akses ke teknologi canggih seperti machine learning dan big data analytics. Keamanan dan privasi cloud computing. Keamanan cloud, enkripsi data, melindungi data saat disimpan. Kemudian manajemen akses, pengaturan hak akses, penggunaan MFA, dan autentikasi ketat. Keamanan jaringan,
firewall, VPN, dan pembatasan trafik untuk mencegah akses tidak sah. Kemudian monitoring dan audit, pencatatan aktivitas untuk deteksi serangan dan investigasi. Backup dan redundansi, replikasi data ke beberapa lokasi untuk mencegah kehilangan. Privasi cloud computing, kepemilikan data. Data tetap milik pengguna, bukan penyedia cloud. Kemudian lokasi dan regulasi data. Penyimpanan tunduk pada hukum negara tempat data berada. Kemudian perlindungan data pribadi. Pengelolaan data sensitif sesuai aturan privasi. Isolasi multitenant, data antar pengguna tetap terpisah meski berbagi infrastruktur. Kebijakan penggunaan data, penyedia tidak boleh memakai data tanpa izin yang jelas. Cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi cloud telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas digital kita sehari-hari, dari penyimpanan file hingga hiburan streaming. Seperti penyimpanan cloud, ada Google Drive, OneDrive, dan iCloud untuk menyimpan dan berbagi file. Kemudian streaming media seperti Netflix dan Spotify memberikan hiburan tanpa batas melalui cloud. Kemudian produktivitas dan kolaborasi seperti Zoom dan Microsoft 365 memungkinkan kerja jarak jauh yang efektif. Kemudian ada aplikasi digital lokal seperti Gojek, Tokopedia, dan aplikasi digital lain berjalan di infrastruktur cloud. Adapun tantangan cloud computing, yang pertama, ketergantungan internet. Layanan tidak dapat diakses jika jaringan lemah atau terputus. Yang kedua, resiko keamanan. Potensi serangan cyber, salah konfigurasi, dan kebocoran data. Kemudian yang ketiga, isu privasi dan regulasi. Data mungkin tersimpan di negara lain dengan aturan berbeda. Vendor lock-in. Sulit berpindah penyedia karena perbedaan teknologi dan biaya migrasi. Kemudian downtime layanan. Gangguan pada penyedia cloud bisa membuat layanan ikut berhenti. Kontrol terbatas. Pengguna tidak bisa mengatur infrastruktur fisik secara penuh. Dan yang terakhir, biaya tidak terduga. Pemakaian berlebih dapat menyebabkan tagihan membengkak. Baik, sekian terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.